يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Karena sejatinya tatkala kita meninggal dunia, rumah yang kita bangun kita akan tinggalkan. Usaha yang kita dirikan juga nggak akan kita bawa mati. Yang dibawa mati itu cuma amal. 3 hal yang disebutkan Nabi SAW tidak akan terputus, itulah amalan sebenarnya. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, amalannya terputus, amalannya. Illa min salat, kecuali 3 yang tadi disebutkan. Salah satunya berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat itu hanya terbatas ilmu agama? Enggak sebenarnya. Semua ilmu yang bermanfaat. Tapi kita tahu mengajarkan ilmu itu butuh niat. Kalau dia mengajarkan ilmu niatnya ria, ya nggak bermanfaat. Bagaimana nanti orang yang pertama menjadi koreknya api neraka itu? Kata Nabi SAW 3 orang. Salah satunya adalah alimun wa qari'ul Quran. Koreknya api neraka itu bukan perampok, bukan pezina, bukan pelacur, tapi adalah orang yang hafal Al-Quran dan orang yang berilmu, ilmu agama. Itu koreknya api neraka. Kok bisa dia? Karena ternyata ilmunya nggak bermanfaat tadi. Kalau mungkin berpandang, oh ilmunya bermanfaat, orang banyak dapat manfaat, tapi buat diri sendiri ilmunya nggak bermanfaat. Didatangkan nih orang di sidang pada hari kiamat. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Orang ini mengakui semua telah Engkau berikan kepada aku ya Allah. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan, madza amilta biha? Dengan nikmat yang aku berikan engkau buat apa? Kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan aku belajar, aku ngaji, aku menuntut ilmu demi mengharap keridhaanmu, dan aku mengajarkan ilmu itu kepada umat manusia, dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan keridhaanmu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta, bohong kau, bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim. Engkau membaca Quran supaya dapat gelar qari. Oh, imam, suaranya bagus, hafal Quran. Waqad qil, dan yang engkau dapatkan sudah, yang engkau inginkan kau dapatkan di dunia sudah. Maka berarti ilmunya jadinya nggak bermanfaat. Kalau dikatakan tadi ada orang yang mengajarkan lewat Facebook, lewat media, ya kalau yang dia ajarkan kebaikan dan dia ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah itu akan jadi pahala yang bersambung sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau yang dia ajarkan kebaikan tapi niatnya nggak benar, ya sudah, akan jadi balak buat dia. Terus kalau yang dia ajarkan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, tapi dia ikhlas, itu pun akan jadi balak buat dia. Karena sejatinya semua amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW akan tertolak gitu. Itu berkaitan dengan orang yang menggunakan media. Media ini manfaat sekali buat berdakwah, buat mengajarkan kebaikan. Tadi baik urusan dunia atau urusan agama, tentunya urusan agama lebih utama jamaah. Karena kalau bicara agama ini, kita mengajarkan kepada umat manusia untuk masuk surga. Kalau urusan dunia, ya kita mengajarkan kepada manusia supaya lebih bagus lagi rizkinya atau uang yang dia dapatkan. Adapun pertanyaan yang kedua, orang tua kita yang tidak tahu, yang mungkin ada amalan-amalan dia yang kayaknya mengandung unsur kesyirikan. Kita perlu tahu syirik itu ada 2 atau 3 macam. Ada syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada syirik kecil.
yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada syirik tersembunyi yang membuat amalan itu tertolak. Kalau kita mungkin Anda nggak tahu apakah yang dilakukan orang tua Anda itu syirik besar atau kecil, Ustaz ya. Kayak umpamanya kalau kita membaca hadis Nabi SAW yang menggunakan jimat umpamanya telah melakukan kesyirikan. Ini berkaitan dengan syirik kecil, bukan syirik besar. Kecuali dia meyakini jimat itu yang menyelamatkan dia sebenarnya, bukan Allah Azza wa Jalla. Ada orang pakai jimat, kalau ditanya kenapa pakai jimat, enggak, sekedar perantara, Allah yang menyelamatkan sebenarnya. Maka kalau kita nggak tahu orang tua kita tadi melakukan kesyirikan apa tidak, nggak tahu lah Ustaz. Juga boleh jadi orang tua kita melakukan itu dengan uzur ya, dengan ada alasan yang kita juga nggak paham. Ya udah, hukumnya tetap muslim orang tua kita doakan. Kalau tadi dikabulkan apa tidak, Allah yang tahu. Yang dilarang jamaah, Allah mengatakan maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah nggak boleh, nabi itu nggak boleh, orang-orang beriman tuh nggak boleh memohonkan ampun buat orang yang mati di atas kesyirikan. Nggak boleh, hukum asalnya nggak boleh setelah jelas. Tapi kalau masih nggak jelas kan kita nggak tahu, ya udah kita doakan. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, merahmatin kedua orang tua kita, dan semoga ya kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka itu membuat Allah jadi kesian sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, yang kedua Ustaz dari Al-Ustaz Sandra, silakan. Ini Ustaz tanya sama Ustaz nggak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ini bertanya. Nah. Nyambung pertanyaan tadi di kota amal Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika seseorang bersedekah kepada yang sudah meninggal Ustaz, atau kepada haji Ustaz? Lanjut yang ini pertanyaan yang keduanya Ustaz. Jadi dua-dua semua ini. Kedua Ustaz. Nyambung juga Ustaz. Karena menjelang ini tanggal itu hijau Ustaz. Karena situasi PKM ini ya. Bagaimana kurban dengan sapi betina Ustaz? Apakah boleh? Apakah jelas tidak boleh? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan amalan yang terputus itu, tadi kan pertanyaannya boleh nggak kita sodakoh buat yang mati, kita badal haji buat yang mati. Sodakoh itu bukan amalan yang mati, amalan yang hidup. Kalau amalan yang mati udah selesai. Pertanyaannya, amalan orang hidup bisa nggak buat yang mati? Jadi ini tolong dua permasalahan yang berbeda. Yang pertama Nabi SAW mengatakan amalan orang mati itu terputus. Jadi amalannya dia. Yang hidup bisa nggak beramal untuk yang mati? Kayak tadi yang dikatakan badal haji atau sodakoh buat yang mati. Masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi Anda melihat jumhur ulama berpendapat berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya. Di antaranya hadis kalau bicara badal haji tentang seorang yang ketika dia berada di Muzdalifah di Dzul Hulaifah, dia mengatakan labbaik Allahumma an Syubrumah, ya Allah aku haji buat Syubrumah. Nabi SAW mengatakan, siapa Syubrumah itu? Kata dia, kerabatku atau saudaraku, kata dia. Engkau sudah haji? Belum ya Rasulullah. Engkau hajikan buat dirimu, baru engkau hajikan buat Syubrumah. Ini hadis yang dipakai bagi mereka yang membolehkan badal haji. Dan masih ada hadis lain ketika Nabi SAW berada di Mina. Ada seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, inna faridatul haji adrakat abi wa huwa syekhun kabir la yathbutu ala rahilah. Wahai Rasulullah, kewajiban haji ini turun ketika bapakku sudah tua renta, nggak bisa naik onta sudah. Udah nggak bisa naik onta, jatuh itu. Apa ahujju anhu? Boleh nggak aku menghajikan orang tuaku? Maka Nabi SAW mengatakan huji anhu. Silahkan kau hajikan. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis tentang badal haji ini, wallahu alam, yang ana tahu
Tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk menghajikan atau mengumrahkan, tapi muncul dari pertanyaan. Jadi bukan sesuatu yang dianjurkan gitu loh, bukan. Tapi boleh berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Baik, jadi cuma masalahnya ada khilaf ya. Kalau mungkin dengar ada yang mengatakan enggak Ustaz, ya betul. Ada pendapat yang mengatakan enggak bisa. Cuma yang lebih kuat menurut ana wallahu a'lam bishawab, berdasarkan hadis-hadis tadi boleh. Adapun berkorban dengan sapi betina, onta betina, kambing betina, sebenarnya secara hukum boleh-boleh aja. Karena syarat kurban itu bukan jantan. Jadi nggak ada syarat kurban itu harus jantan, itu nggak ada. Syarat kurban itu kalau sapi itu umurnya di atas 2 tahun, kalau domba itu 6 bulan, kalau kambing itu 1 tahun, kalau onta itu 5 tahun. Jadi yang ada itu syarat umur, nggak boleh cacat. Jadi kalau betina nggak apa-apa kurban betina itu, karena memang bukan syarat sahnya kurban itu harus jantan. Hanya saja kalau nggak salah pemerintah kita itu tidak memperbolehkan menyembelih sapi betina yang masih produktif, karena memang tujuannya ya supaya populasi itu terus dulu jemaah. Maka tolong yang memang mau nyembelih nanti sapi betina, memang sapi betina kan lebih murah jemaah, lebih murah, apalagi yang sudah tua-tua ya gitu ya. Tapi jadi kalau mau nyembelih tolong cari yang nggak produktif, jangan yang, atau cari yang mandul. Betul, sapi betina yang mandul itu masya Allah dagingnya banyak jemaah, dagingnya banyak. Itu yang anak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz mengenai zakat dalam Islam. Untuk seorang dengan profesi atau profesional yang dibayarnya berdasarkan dari jasa, nah ini ada istilah zakat profesi, bagaimana dalam Islam? Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi mungkin di akhir-akhir ini kita melihat ada beberapa tulisannya, bahkan sebagian ulama juga membahas tentang zakat profesi. Sebenarnya bicara profesi dari zaman dulu, profesi itu sudah ada. Jadi profesi itu bukan masalah yang baru, sehingga ada istilah zakat profesi. Yang ada itu zakat mal, zakat harta. Karena bicara profesi, belum tentu syarat-syarat wajibnya zakat itu ada di diri dia. Syarat zakat wajib itu kan mal, harta itu harus milik dia sempurna. Yang kemudian syarat yang kedua harus sampai nisab. Nisabnya itu kira-kira 85 gram emas ya, 20 dinar. 20 dinar. Iya. Sekarang emas berapa Bang Doni? Emas murni 900. Nggak bisa kurang. Masya Allah. Baik. Jadi anggap 1 juta lah. Kalau 1 juta berarti nisabnya 85 juta ya, 85 juta. Kemudian syarat yang ketiga harus haul, harus berputar 1 tahun. Ini keindahan Islam ya. Jadi Islam itu mewajibkan orang mengeluarkan zakat. Memang dia orang mampu. Buktinya apa? Duitnya nggak berkurang, bahkan bertambah. Akhir tahun duit dia ternyata 85 juta gitu. Disitulah ada zakatnya. Kalau bicara uang yang berputar, boleh jadi di akhir tahun nggak ada duitnya. Jadi kalau profesi dokter dapat duit ya, mamanya sebulan dia dapat 100 juta, seperti itu, nggak ada zakatnya. Itu pendapat yang lebih kuat karena memang syaratnya tadi harus berputar 1 tahun. Boleh jadi akhir tahun duitnya dokter ini habis tinggal 5 juta. Kenapa? Buat bikin rumah. Dia bikin rumah. Ada zakatnya? Nggak ada sudah. Jadi uang yang ngendap, Masya Allah. Berbeda dengan upeti jam. Upeti itu diminta terus gitu ya. Enggak, Islam tuh enggak. 2,5% dalam
jangka waktu setahun. Ini kalau bicara tadi zakat harta ya. Kalau zakat pertanian itu kan tiap panen seperti itu. Maka wallahu alam, ana lihat pendapat yang kuat itu tetap syarat-syarat zakat itu berlaku. Gimana Ustaz kalau ana ini gaji dipotong tiap bulan Ustaz? Diambil sebagai zakat profesi. Ya nggak apa-apa. Nanti akhir tahun dimasukkan kepada zakat yang wajib tadi. Oh, ana sudah keluar tiap bulan anggap 1 juta. Berarti nanti 12 bulan 12 juta. Di akhir tahun antum hitung zakat antum berapa. Oh, kalau zakat ana umpamanya 25 juta. Duit ana 1M Ustaz. Ya sudah, berarti yang dikeluarkan 13 juta tambahan dari yang sudah dikeluarkan. Ada hal penting jamaah, bahwasanya zakat itu bukan tiap bulan Ramadan. Bukan. Jadi zakat itu tiap uang kita itu sampai nisabnya itu berputar 1 tahun. Umpamanya ana punya uang Ustaz 100 juta itu pas bulan Dzul Qa'dah ini. Duit ana 100 juta. Ya udah dilihat nih. Nanti tahun depan duitnya nambah apa malah kurang. Kalau ternyata bertambah Ustaz, ya sudah keluarkan zakatnya di bulan Dzul Qa'dah. Tapi boleh nggak Ustaz ana keluarkan di bulan Ramadan? Boleh. Zakat itu boleh disegerakan tapi nggak boleh ditunda. Umpamanya yang wajib mengeluarkan zakat bulan Sya'ban. Oh, nanti anak kepingin pahala lebih besar, anak keluarkan di bulan Ramadan. Bukan pahala yang kita dapat, dosa. Kenapa? Karena sejak masuk bulan Sya'ban itu sudah hak orang lain. Zakat itu milik orang lain loh jemaah. Makanya Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakat itu yang menyucikan mereka, menyucikan jiwa mereka, membersihkan mereka. Jadi seperti itu. Jadi zakat profesi yang gajinya besar-besar tetap dikeluarkan ketika setelah setahun sekali. Mungkin perhitungannya mau dikeluarkan tiap bulan nggak apa-apa jamaah. Tapi perhitungannya nanti dia hitung apakah sudah habis zakatnya atau malah masih kurang. Dulu ada alim ulama di Mesir namanya Abu Thur kalau nggak salah. Kaya raya jamaah tapi nggak wajib zakat. Kaya raya tapi nggak wajib zakat. Kenapa? Setiap penghitungan uangnya dia nggak sampai nisab. Kan nunggu setahun kan? Dia sudah bagikan tuh duit. Jadi akhir tahun dihitung, oh nggak wajib zakat. Nah, kenapa? Duitnya nggak sampai nisab gitu. Jadi jadilah orang kaya yang nggak wajib zakat jamaah. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu dok. Ustaz, ada pertanyaan dari akhwat. Ustaz, adakah bentuk durhaka orang tua terhadap anak? Kemudian seperti apa contohnya? Subhanallah jamaah. Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban dari setiap manusia. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu, dan laki-laki itu pemimpin di rumahnya. Dia bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Maka kalau dikatakan apakah ada orang tua yang durhaka? Ada. Tapi mungkin istrinya bukan durhaka ya. Tapi orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya di masa Umar bin Khattab ada seorang bapak radhiyallahu taala anhu yang mengadukan anaknya. Kata bapak ini, aku ini punya anak durhaka sama aku. Dipanggil anaknya sama Umar bin Khattab. Engkau gimana kau durhaka sama bapakmu? Iya, kata dia. Nih, bapakku ini tidak memiliki ibu yang baik buat aku. Ibunya seorang budak. Yang namanya budak itu kan terikat dengan majikannya aja. Yang kedua, dia tidak pernah mendidikku. Dan dia kasih nama aku juga Ju'al atau Ja'al. Ngasih nama anak itu tahu kumbang yang biasanya menggelindingkan kotorannya jemaah? Kumbang. Nama anaknya itu jemaah. Jadi akhirnya Umar mengatakan, kalian kalau ingin anak kalian berbakti sama kalian, kalian berbakti dulu sama anak kalian gitu.
Jadi orang tua yang ingin anak-anaknya berbakti, tolong dia jadi orang tua yang berbakti sama anaknya, yang mendidik anaknya dengan baik. Makanya di masa Nabi SAW ini contoh orang tua yang hampir saja durhaka sama anaknya. Ada seorang sahabat yang namanya Bashir. Ini riwayat dari An-Nu'man bin Bashir. Bashir ini bawa anaknya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nih kepingin kasih hadiah buat anakku ini seorang budak. Jadi dulu budak itu kan bisa bekerja jemaah. Jadi anaknya dapat penghasilan gitu loh dari pekerjaannya itu. Aku mau kasih hadiah dia budak, tapi ibunya nggak mau. Ibu anak ini mengatakan, kalau engkau mau kasih dia, engkau harus menjadikan Nabi saksi. Masya Allah, perempuan ini soleh aja. Istrinya Bashirin, Masya Allah. Akhirnya datang nih jumpai Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Bashir, wahai Bashir, apakah semua anakmu engkau kasih yang sama? Enggak ya Rasul, enggak Rasul, cuma dia yang aku kasih. Nabi mengatakan, apakah engkau ingin semuanya berbakti kepadamu dengan sama? Iya ya Rasulullah. Kalau gitu jangan lakukan ini. Aku nggak mau jadi saksi atas kezaliman. Bentuk orang tua derhaka sama anaknya, dia ngasih hadiah sama salah satu anaknya, yang lainnya nggak dikasih. Ini akan menimbulkan kecemburuan di anak-anaknya. Anak-anaknya bisa jadi putus silaturahim di antara mereka gara-gara bapaknya yang tidak adil. Maka para orang tua, tolong jadilah orang tua yang adil, supaya jangan sampai engkau merusak anak-anakmu sendiri. Berapa banyak anak-anak yang bunuh-bunuhan urusan warisan, gara-gara apa? Orang tuanya. Maka kalau dikatakan apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, artinya orang tua yang tidak bertanggung jawab? Ada. Contohnya tadi yang disebutkan. Ada orang tua yang hanya mengajarkan kepada anaknya tentang dunia. Itu durhaka sama anaknya. Amanah tuh anak harus diajarin tentang Allah dan Rasulnya, bukan cuma urusan dunia. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cerita Qais ibn Amr ibn Qais al-Mullai. Dia mengatakan boleh jadi nanti pada hari kiamat ada seorang perempuan yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini perempuan, istri. Boleh jadi anak yang gugat bapaknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Perempuan ini mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zauji. Nih suamiku nih. Nih suamiku. Ma addabani wala 'allamani. Nih suamiku tidak pernah mendidikku, tidak pernah memberikan ilmu kepada aku. Innama ya'tini bi khubzis su'. Dia cuma jadi mesin pencari uang. Cuma datangkan roti di pasar. Ini sebagian orang tua kayak gitu. Anaknya cuma dikasih uang, dikasih harta, istrinya dikasih seperti itu. Itu contoh-contoh suami atau orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan urusan dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, anak berhubungan dengan poin keempat. Pertanyaan anak berhubungan dengan poin keempat. Jangan sampai pekerjaan melalaikan ibadah kita. Pertanyaannya, kaifiat atau langkah-langkah apa saja agar kita terjaga dari melalaikan ibadah, karena keinginan seseorang itu yazid wa yanqus. Masya Allah jamaah. Jadi salah satu cara agar kita tidak lalai dengan ibadah kita, jangan sampai pekerjaan kita membuat kita lupa, adalah memperbaiki ambisi kita. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainai wa shattata 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa
yang dunia menjadi ambisinya. Apa yang akan terjadi? Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Seperti kacamata yang tidak pernah lepas dari dia. Kemana-mana dia takut miskin. Makanya tadi dia akan lalai dengan ibadahnya. Berapa banyak orang yang takut untuk menutup tokonya ketika adzan dikumandangkan. Karena dia berpikir, oh nanti pelanggannya kabur kemana, ini itu. Karena ada dalam benak dia dunia. Urusannya akan dicerai-beraikan. Akhirnya dalam beribadah pun dia susah. Karena ambisinya dunia. Jadi kalau dikatakan bagaimana kaifiat caranya supaya kita tidak lalai, maka caranya tadi. Engkau yang kau cari apa sih? Kalau engkau cari akhirat, ya insya Allah tadi waktunya sholat, ya sholat. Mau dimarahin ya afwan, Anda mau sholat gitu. Anda mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu ada seorang yang dia ngomong, ya Allah Ustaz, Ana ini anaknya cerita sama Ana. Ana punya abah itu dulu ikut orang, pegawai. Yang namanya pegawai ini jamaah, sulit untuk bisa ikut kajian. Gimana Ustaz? Ya Ana harus kerja, jaga toko, ini itu. Ana berharap nanti kalau Ana bisa usaha sendiri, Ana insya Allah bisa lebih fokus ikut kajian. Masya Allah, Allah kasih usaha sendiri, malah nggak datang kajian. Kenapa? Kalau dulu dia sebagai pekerja kepingin ikut kajian. Sekarang setelah dia punya usaha, dia berpikir, kalau aku tutup ikut kajian, berapa keuntungan yang hilang. Maka akhirnya ngajinya pakai YouTube dia. Tetap di tempat usaha, kajian. Itu ujian. Maka kalau dikatakan tadi, bagaimana kaifiatnya? Ambisi. Kalau ambisi kita itu akhirat, kata Nabi SAW, man kanatil akhirah hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Siapa yang akhirat ambisinya, maka Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya aja. Jadi dia itu merasa kaya aja. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya jadi sederhana. Maka disinilah dia bisa ibadah, bisa santai. Karena ambisi dia adalah akhirat. Kalau ambisinya dunia nggak bisa. Berangkat umroh nggak bisa, berangkat haji nggak bisa, silaturahmi nggak bisa. Kenapa? Dunia terus dia. Dia akan menghitung bahwasanya waktu dia adalah uang. Maka kalau kita memang ingin ibadah kita bisa kita lakukan dengan baik, tidak tergoda dengan dunia ini, ambisinya tolong minta dijadikan urusan akhirat dan berdoa mengatakan kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ambisi kita. Jangan sampai ilmu kita juga cuma urusan dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan terakhir Ustaz, apa hukumnya menyembelih hewan kurban yang terkena PMK? Barakallahu fikum. Ya jemaah, memang di antara syarat hewan kurban itu nggak boleh sakit yang nampak sakitnya. Jadi ada sakit yang biasa-biasa aja. Kayak orang lah. Orang itu ada yang sakit tapi masih sehat sih. Tapi ada yang sakit yang nampak sakitnya, maka itu nggak boleh. PMK ini Anda nggak tahu. Apakah dia sakitnya parah? Kayaknya parah ya, Maya. Mungkin ada yang baru sakit, tapi ada yang sudah lama terpapar sehingga dia jadi kurus ya. Bahkan dagingnya kadang-kala berbahaya untuk dikonsumsi, maka nggak boleh. Tapi kalau tadi sakitnya nggak terlalu parah dan dia masih sehat sebenarnya, jadi dia punya penyakit yang tidak membahayakan terhadap konsumen yang akan memakannya dan dia masih kelihatan sehat, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau PMK kayaknya parah banget ya, kalau ngelihat sampai nggak bisa berdiri itu binatang, maka jangan menyembelih yang sakit. Adza wallahu a'lam.